Sebelumnya, tadi kita sudah membahas tentang garis istimewa pada segitiga. Nah, selanjutnya kita akan membahas besar sudut-sudut yang ada pada segitiga. Nah, pada subbab besar sudut-sudut segitiga ini, kita akan membahas jumlah sudut-sudut segitiga dan sudut luar segitiga. Jadi ada dua bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas jumlah sudut-sudut dari segitiga. Nah, ini yang perlu kita ingat dan harus paham ya. Jadi, segitiga itu kan memiliki 3 buah sudut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, pokoknya ingat ya, kalau segitiga itu pasti memiliki 3 buah sudut. Nah, ketika ketiga sudut tersebut dijumlahkan, maka akan menghasilkan besar sudut 180 derajat. Jadi, jika misalkan ya di sini ada segitiga ABC, ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Ketika dijumlahkan, ketiga sudut ini akan menghasilkan sudut 180 derajat. Jadi, kata kuncinya, jumlah sudut-sudut setiap segitiga adalah 180 derajat. Baik itu segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga sembarang, segitiga lancip, segitiga tumpul. Itu akan menghasilkan 180 derajat ketika ketiga sudutnya itu dijumlahkan. Kita buktikan. Yang pertama, di sini kan ada segitiga sama kaki ABC. Kita buktikan ketika jumlah sudut segitiga itu kan 180 derajat. Kita jumlahkan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Sudut A-nya itu 70 derajat, sudut B-nya 70 derajat, dan sudut C-nya 40 derajat. Maka ketika dijumlahkan 70 ditambah 70 ditambah 40, maka akan menghasilkan besar sudut 180 derajat. Selanjutnya, untuk yang kedua di sini ada segitiga PQR. Nah, ketika dijumlahkan ketiga sudutnya akan menghasilkan 180 derajat juga, di mana 90 ditambah 55 ditambah 35 itu adalah 180 derajat. Selanjutnya di sini ada segitiga sembarang. Nah, ketika dijumlahkan ketiga sudutnya juga akan sama, yaitu akan menghasilkan besar sudut 180 derajat. Ya, jadi ingat kalau setiap segitiga itu ketika seluruh sudutnya atau ketiga sudutnya itu dijumlahkan, maka akan menghasilkan sudut 180 derajat. Yang selanjutnya di sini ada contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama ini yaitu tentang jumlah sudut-sudut segitiga. Nah, di sini kan ada segitiga ABC. Segitiga ABC ini adalah segitiga tumpul karena salah satu sudutnya membentuk sudut yang melebihi 90 derajat. Nah, besar sudut-sudut suatu segitiga yaitu 32 derajat dan 100 derajat. Hitunglah besar sudut ketiga. Jadi, ada sebuah segitiga di mana sudut-sudutnya itu 100 derajat dan 30 derajat. Nah, kita harus mencari sudut yang satunya lagi, yaitu sudut yang ketiganya. Jadi kan ada sudut ke-1, sudut kedua, dan ada sudut ketiga. Nah, kita harus mencari sudut ketiganya. Kalau misalkan digambarkan seperti ini, berarti kita harus mencari sudut C-nya ya. Nah, untuk menjawabnya, pertanyaan yang dimaksud dengan sudut ketiga adalah sudut yang satunya lagi, yaitu salah satu sudut lain yang memang belum diketahui. Nah, untuk menjawabnya atau untuk menemukan salah satu sudutnya itu, kita ingat bahwa ketika sudut-sudut segitiga itu dijumlahkan, atau ketiga sudut dijumlahkan, sudut 1, sudut 2, dan sudut 3 ini dijumlahkan, maka akan menghasilkan besar sudut 180 derajat. Maka untuk mencari sudut yang ketiga ini, kita tinggal 180 derajat saja dikurangi 100 ditambah 32.
Maka 180 dikurangi 32 ditambah 100 derajat akan menghasilkan 132 derajat. Maka 180 derajat dikurangi 132 derajat adalah 48 derajat. Nah, jadi intinya kita harus ingat bahwa ketika ketiga sudut ini dijumlahkan akan menghasilkan besar sudut 180 derajat. Atau kita bisa menggunakan dengan cara yang kedua. Nah, kita kan ingat jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Maka maksudnya ketika sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu 180 derajat. Nah, di sini sudut A-nya kita ketahui yaitu 100 derajat, sudut B-nya 30 derajat, dan sudut C-nya dicari. Maka bisa dituliskan seperti ini. Jumlahkan 100 ditambah 32 derajat, 132 derajat. Ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kita pindahkan 132 ini ke ruas sebelah kanan, sehingga yang tadinya penjumlahan akan menjadi pengurangan. Maka sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 132 derajat, yaitu 48 derajat. Bahasan selanjutnya yaitu sudut luar segitiga. Nah, sudut luar segitiga yang dimaksud pada bahasan ini adalah sudut yang dibentuk oleh salah satu sisi segitiga dan perpanjangan sisi lain yang berdekatan. Nah, sudut luar segitiga digunakan untuk menemukan hubungan besar sudut pusat dan sudut keliling pada sebuah lingkaran. Jadi maksudnya bagaimana ya? Sudut luar segitiga itu seperti apa? Misalkan di sini ada segitiga ABC. Nah, salah satu sisinya mengalami perpanjangan atau salah satu sisinya diperpanjang. Misalkan di sini ada sisi AB yang kita perpanjang seperti ini. Menjadi sisi AD atau mengalami perpanjangan dari titik B ke titik D ya. Maka di sini dibentuklah atau terbentuk sudut luar segitiga, yaitu yang dibentuk dari salah satu sisi segitiga, yaitu sisi BC, dan salah satu sisi yang mengalami perpanjangan. Maka dibentuk atau terbentuk sudut luar segitiga. Nah, maka dari itu, kita perhatikan di sini, sudut CBD adalah sudut luar. Nah, dari segitiga ABC ini, yang dimana sisi AB-nya mengalami perpanjangan, maka akan terbentuk sudut CBD yang merupakan sudut luar. Bisa saja misalkan kalau perpanjangannya pada sisi AC. Nah, berarti kan nanti di sini. Berarti sudutnya sekitar sebelah sini. Nah, karena perpanjangannya di sini adalah pada sisi AB, maka sudutnya sebelah sini yang dinamakan sudut CBD. Sudut A, sudut B, dan sudut C merupakan sudut dalam. Dan sudut B adalah sudut berpelurus dengan sudut luar. Jadi sudut B ini merupakan sudut berpelurus dengan sudut luar. Nah, maka sudut ABD ini adalah 180 derajat. Nah, ya. Karena sudut B yang merupakan sudut dalam berpelurus dengan sudut CBD. Maka jika dijumlahkan sudut B ditambah sudut CBD atau sudut luar ini akan menghasilkan sudut 180 derajat. Sudut A dan sudut C adalah sudut yang tidak berpelurus. Jadi sudut A ini dan sudut C tidak berpelurus dengan sudut luar atau sudut CBD ini. Maka sudut CBD ditambah sudut ABC adalah 180 derajat. Karena sudut ABC ini atau sudut B ini berpelurus dengan sudut luar yang merupakan sudut CBD. Nah, maka ketika dijumlahkan kedua sudut ini akan menghasilkan besar sudut 180 derajat. Nah, selanjutnya karena sudut A dan sudut C ini tidak berpelurus dengan sudut luar, maka sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A BC, atau 180 derajat dikurangi sudut ABC ini adalah sudut luar, yaitu sudut CBD.
BD. Maka ketika sudut A ditambahkan dengan sudut C ini akan menghasilkan besar sudut yang ini. Ya, akan menghasilkan besar sudut luar. Besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Nah, dari penjelasan ini sama dengan rumus yang ini. Jadi, sudut luar atau sudut CBD ini akan sama dengan sudut A ditambah sudut C. Jadi kalau kedua sudut ini dijumlahkan ya, sudut yang tidak berpelurus ini dijumlahkan, maka akan menghasilkan sudut luar ini. Misalkan nih, sudut A-nya itu 30 derajat, sudut C-nya 20 derajat. Maka 30 ditambah 20 adalah 50 derajat. Nah, maka sudut luarnya adalah 50 derajat, sudut luar ininya. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah contoh soal yang kedua. Pada gambar di samping, besar sudut BAC yaitu 5X, ACD 55 derajat, dan sudut ADE yang merupakan sudut luarnya itu adalah 114 derajat. Tentukan besar sudut CAD. Nilai X-nya dan besar sudut BAD. Nah, yang pertama kita mencari sudut CAD. Sudut CAD adalah ini ya. Nah, kita ingat kalau misalkan sudut-sudut yang sudut-sudut yang tidak berpelurus ketika dijumlahkan akan sama dengan besar sudut luarnya. Nah, kita perhatikan di sini ada segitiga ACD ya. Segitiga ACD ini memiliki sudut luar yaitu sudut ADE yang besarnya 114 derajat. Maka ketika sudut DCA yang merupakan sudut tidak berpelurus dijumlahkan dengan sudut CAD yang sama yaitu sudut yang tidak berpelurus, maka akan menghasilkan besar sudut 114 derajat. Maka dengan kata lain sudut DCA atau sudut ACD ditambah sudut CAD sama dengan sudut ADE. Nah, berarti kita bisa menuliskan sudut luar atau sudut ADE sama dengan jumlah sudut yang tidak berpelurusnya, yaitu sudut ACD ditambah sudut CAD. Maka sudut ADE yaitu 114 derajat, sudut ACD 55 derajat, ditambah sudut CAD yaitu sudut yang kita cari. Nah, 114 derajat dikurangi 55 derajat. Karena di sini kan 55, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Sehingga yang tadinya penjumlahan akan menjadi pengurangan. Sama dengan sudut CAD. 114 dikurangi 55 yaitu 59 derajat. Sama dengan sudut CAD. Maka sudut CAD-nya yaitu 59 derajat. Lalu yang kedua kita mencari nilai X. Mencari nilai X sama caranya dengan mencari sudut CAD ini. Nah, kita lihat segitiga BAC. Kan kalau segitiga CAD itu, atau segitiga ACD ini, sudut luarnya yaitu sudut ADE, ya, yaitu sebesar 114 derajat. Tetapi kalau segitiga BAC, sudut luarnya itu adalah ini, yaitu yang besarnya 55 derajat atau sudut ACD ya, itu sudut luar untuk segitiga BAC. Nah, maka dari itu sudut ACD akan sama dengan jumlah sudut yang tidak berpelurusnya, yaitu 6X ditambah 5X atau sudut B ditambah sudut BAC. Ya, maka bisa dituliskan seperti ini. 55 sama dengan 6X ditambah 5X. 55 sama dengan 11X. Kita pindah ruaskan 11-nya ke ruas sebelah kiri. Sehingga yang tadinya operasinya kali menjadi bagi. 55 dibagi 11 sama dengan X. 55 dibagi 11 adalah 5. 5 sama dengan X atau X sama dengan 5.
Jadi besar X atau nilai X-nya itu adalah 5. Yang terakhir, mencari besar sudut BAD. Mencari besar sudut BAD, berarti ini ya. Kita tinggal jumlahkan saja sudut BAC ditambah sudut CAD. Ya. Karena sudut BAD ini adalah penjumlahan dari sudut BAC dan sudut CAD. Kita tinggal masukkan. Sudut BAD sama dengan sudut BAC ditambah sudut CAD. Sudut BAC-nya yaitu 5X. Sudut CAD-nya tadi telah kita cari, yaitu 59 derajat. Maka sudut BAC 5X ditambah 59. Tadi X-nya telah kita cari, yaitu sebesar 5. Maka 5 dikali 5 dikali X, yaitu 5 dikali 5. Ditambah 59, 5 kali 5, 25, 25 ditambah 59, 84 derajat. Jadi sudut BAD-nya yaitu 84 derajat.